Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada hari ini yaitu pertemuan pertama, kita akan membahas modul IPS dari nomor 1 sampai 20. Ya, ini gambar yang pertama. Ini adalah gambar peta Samarinda. Ya, peta Kalimantan Timur. Nah, di sini perhatikan, ini ada garis merah. Ini adalah perbatasan antara Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur. Nah, pertanyaannya, letak Kabupaten Kutai Timur pada gambar pada nomor berapa? Kalau di sini yang berwarna ungu ini, nah berarti sesuai dengan yang ini ya, nomor 2. Maka jawabannya adalah 2. Ini ya, Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur. Jawabannya A. Sekarang nomor 2. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Ini yang pertama, garis ini, garis yang ini ya, ini dinamakan garis tepi. Lalu yang kedua, ini dinamakan legenda, yaitu berisi keterangan simbol-simbol pada peta. Nah, kita akan lihat seperti apa sih letaknya. Inilah contoh penempatan legenda pada peta. Tampilannya seperti ini. Jadi misalnya ada keterangan, ini ada gambar pesawat, artinya apa? Ada bandara. Kemudian yang berwarna biru, kemudian yang berwarna abu-abu, ini namanya apa? Inilah legenda. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah skala. Ini tidak begitu kelihatan ya. Jadi setiap peta itu pasti memiliki skala. Artinya setiap ruas ini berapa ukurannya. Jadi ini karena ini berupa garis, maka dinamakan skala garis, yaitu skala yang ditunjukkan dengan garis lurus dibagi dalam beberapa ruas. Nah, kemudian setiap ruasnya itu memiliki panjang yang sama. Kemudian yang ini namanya arah mata angin. Nah, pertanyaannya, manakah yang berisi tentang simbol? Jadi jawabannya adalah yang nomor 2, yang ini ya. Nih. Nomor 3. Nah, ini ada soal seperti ini. Ini jika soal tentang skala peta, maka kita menggunakan rumus segitiga jasa parkir sekolah. JS ini adalah jarak sebenarnya, P ini jarak pada peta atau pada gambar, SK ini adalah skala. Jasa parkir sekolah. Nah, sekarang caranya, langkah pertama tulis dulu rumusnya, jasa parkir sekolah. Lalu kita tulis, nah pada soal ada jarak sebenarnya, yaitu 240 km. Letakkan di sini sebagai JS-nya. Nah, karena ini satuannya kilometer, harus kita ubah menjadi sentimeter. Jadi, coba kita ingat-ingat lagi. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, milimeter. Kalau ke kanan itu dikali, sama juga seperti turun tangga. Nah, kalau ke kiri itu dibagi, sama seperti naik tangga. Karena tidak ada pangkatnya, maka 10 nilainya ya. Kemudian kita akan mengubah satuan kilometer menjadi sentimeter. Nah, dari kiri ke kanan berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Berarti artinya dikali 10 atau kita menambahkan nolnya sebanyak langkahnya, yaitu menambahkan ini 5. Kita tambah 5, di sini sudah ada 1, berarti semuanya nolnya ada 6. Maka kilometer menjadi senti sama dengan 24 juta sentimeter. Kemudian berikutnya ada jarak pada peta, berarti P-nya ini ya. P sama dengan 30 cm. Maka yang disuruh mencari berarti skalanya. Kita tulis skala SK sama dengan, jika mencari skala berarti tutup SK-nya. Nah, ditutup. Maka rumusnya adalah JS per P.
sama dengan JS-nya 24 juta per petanya 30. Sekarang kita coret 0 dengan 0-nya. Nah, 24 dibagi 3, 8. 0-nya ada 5, berarti sama dengan 800.000. Jadi, skalanya sama dengan kita tambahkan 1 banding hasilnya ini ya, 800.000. Maka jawabannya yang D. Lanjut nomor 4. Nah, kenampakan buatan. Di sini ada kenampakan alam yang pertama. Nah, kenampakan alam berarti sesuatu yang ada di alam dan merupakan hasil dari peristiwa alam sendiri. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Kemudian kenampakan buatan berarti sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, untuk kemajuan kehidupan. Nah, seperti ini aktivitas sehari-hari, ada sawah, ini buatan ya, karena kita membuat sendiri sawahnya. Artinya dengan cara apa? Sawahnya itu dibajak dengan traktor, kemudian ditanamin dengan padi gitu. Kemudian juga di sini ada beberapa contoh yang lain. Nah, di sini ada waduk. Waduk ini ya. Maka gambar yang sesuai di sini adalah kalau pulau, pantai, sungai ini termasuk kenampakan alam ini. Maka jawabannya adalah yang D, waduk Benanga. Waduk ya, karena kenampakan buatan. Oke, berikutnya adalah, nah ini soalnya tolong anak-anak diganti ya. Ini WIB di soal kalian itu diganti dengan WITA, waktu Indonesia Tengah, karena Tenggarong ini masuk ke wilayah Samarinda. Samarinda itu WITA, berarti WIB-nya dicoret ya, diganti dengan WITA. Nah, di Indonesia ada 3 pembagian waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur. Nah, untuk pembagiannya ini, misalkan jika di wilayah waktu Indonesia Barat itu jam 1, maka di bagian waktu Indonesia Tengah itu jamnya bertambah 1 jam menjadi jam 2. Nah, kemudian di bagian waktu Indonesia Timur akan bertambah lagi 1 jam menjadi jam 3. Jadi perbedaannya setiap wilayah itu 1 jam. Tapi kalau dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur itu 2 jam. Nah, kemudian jadi waktu Indonesia Timur itu lebih duluan waktunya ketimbang waktu Indonesia Barat. Nah, jadi ketika bumi ini berputar, itu yang duluan adalah bagian sebelah timur. Nah, kemudian perhatikan soalnya di sini siaran langsung dari Tenggarong Pekan Raya Erau pada pukul 9.30 WITA. Berarti di bagian sini ya, kan Tenggarong di Samarinda, berarti di waktu Indonesia Tengah. Kemudian jika kita melihat di bagian waktu Indonesia Timur, maka waktunya bertambah 1 jam menjadi pukul 10.30 WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, ketika kita melihat di bagian waktu Indonesia Barat, maka jamnya itu lebih lambat 1 jam, berarti pukul 8.30. Maka jawabannya adalah di Jakarta. Jakarta kan masuk waktu Indonesia Barat, berarti jawabannya adalah yang B, 8.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian berikutnya ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui berarti yang dapat dihasilkan kembali setelah kita gunakan. Misalnya hewan, kalau hewan kan bisa berkembang biak. Kemudian tumbuhan juga bisa ditanam kembali atau namanya reboisasi, atau misalnya kita menanam padi itu kan ada bijinya. Nah, bijinya itu bisa ditanam kembali, maka dia akan menghasilkan tanaman itu lagi. Nah, inilah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini, nah kelihatan jawabannya ya, sudah ya. Kemudian ini ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ketika kita sudah mengambil, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Misalnya batu bara, kalau sudah diambil tidak bisa sudah kita kelola ini ya, batu bara kita kembalikan lagi kan tidak bisa karena sudah kita gunakan. Oke,
Nah, kemudian maka jawabannya sudah kelihatan yang D. Hewan, udara, dan sinar matahari. Karena ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lanjut nomor 7. Daerah pesisir apa itu? Yaitu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Nah, contohnya ini hutan mangrove. Nah, ini pesisir namanya ya, letaknya ini. Kemudian ini namanya daerah-daerah pesisir. Nah, ini adalah mata pencahariannya, yaitu sebagai nelayan. Maka jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Manfaat koperasi dalam perekonomian. Nah, di sini ada beberapa manfaat koperasi dalam perekonomian. Nah, maka jawabannya kelihatan sudah, yaitu menumbuhkan semangat berusaha dan menawarkan barang dagang dengan harga yang relatif lebih murah. Kalau konsumtif ini berlebihan ya, atau dikonsumsi sendiri. Jadi jawabannya yang A. Dan nomor 9, manakah yang termasuk transportasi modern? Nah, contohnya ini banyak sekali ya kendaraan-kendaraan yang sudah maju. Kemudian dari pilihan ini yang kita coret ini transportasi tradisional, berarti ini tidak termasuk, maka jawabannya adalah yang A. Nah, ini adalah contoh-contoh transportasi tradisional. Lanjut nomor 10. Nah, kita akan bahas mulai yang pertama, tari piring. Tari piring dari Sumatera Barat. Lalu yang kedua ada tari saman dari Aceh. Yang ketiga tari merak, ini dari Jawa Barat. Yang terakhir tari gong atau biasa disebut dengan tari kancet ledo dari Kalimantan Timur. Maka jawabannya adalah yang D, tari gong. Lanjut nomor 10. Nah, alat musik tradisional yang pertama kita bahas yaitu Bangka Belitung. Nah, ini adalah alat musik dari Bangka Belitung. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Ini bisa kalian pelajari ya, siapa tahu nanti di ulangan berikutnya ada. Kemudian berikutnya ada alat musik tradisional dari Sumatera Barat. Nah, gambar-gambarnya seperti ini. Ya, ini sarunainya ada 3 macam. Kemudian ya, lanjut dari Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur alat musiknya seperti ini. Saron, demung, gambang, siter. Nah, ini serentem, kendang. Nah, ini sama seperti gambar yang tadi ya, bonang, kenong. Ini hampir mirip teman berbeda. Kalau kenong itu lebih besar ukurannya. Nah, ini gong. Yang besar ini ukurannya gong. Ini gong, tapi kalau yang kecil ini ukurannya yang ukurannya kecil ini namanya kempul. Nah, seruling. Nah, semua itu ada di gamelan Jawa. Nah, maka ini namanya bonang. Berarti berasal dari Jawa Timur. Lalu untuk yang terakhir Kalimantan Selatan, ini alat musiknya. Nah, seperti ini gambar-gambarnya. Ya. Dan untuk gambar yang lain bisa kalian cari di internet ya, banyak juga ya. Ini sampek ini sama seperti gitar dengan cara dipetik. Oke, next kita ke nomor 12. Upaya pelestarian budaya dapat dilakukan dengan, nah, ini adalah cara melestarikan budaya bangsa. Kalau yang A menerima semua, oh tidak. Kemudian yang B masuk sini ya, mempelajari kesenian daerah lain. Nah, ini maksudnya kita mempunyai wawasan yang lebih luas, yaitu dengan cara mempelajari kesenian-kesenian daerah. Ya, bukan dengan dicontek, bukan, tapi hanya dipelajari saja. Nah, kemudian ini yang C bukan, yang D juga bukan ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 13. Nah, peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Kutai seperti apa ini? Ini adalah beberapa peninggalan sejarah kerajaan Kutai dan termasuk pesta Erau. Pesta Erau ini diadakan setiap tahun.
Kalau pada zaman dahulu itu 2 tahun sekali. Kemudian karena pergantian pemerintahan, maka diadakan setiap setahun sekali pada saat bertepatan dengan hari lahirnya Kota Tenggarong untuk memperingati. Nah, kalau upacara Ngaben ini di Bali, kemudian Candi Kalasan ini di Yogyakarta. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Nomor 14, kerajaan yang bercorak Islam apa saja? Ini adalah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kalau Majapahit, Sriwijaya, Tarumanegara ini bercorak Hindu. Nah, kalau ini jawabannya Ternate ya, Islam Ternate. Didirikan oleh Sultan marhum. Lanjut nomor 15. Nah, ini yang bercorak Hindu, yaitu ada peninggalannya berupa candi, kemudian prasasti, banyak sekali ya. Nah, yang cocok di sini yang bercorak Hindu yaitu di Candi Prambanan atau Loro Jonggrang yang terdapat di Yogyakarta. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini yang kita bahas dulu ini. Keraton Kanoman itu bercorak Islam, Candi Borobudur itu Buddha, kalau Istana Maimun itu bercorak Islam. Nah, sekarang kita akan lihat peninggalan-peninggalan yang bercorak Hindu selain dua ini, yaitu patung ya, kemudian karya sastra ini yang terkenal, dan ada tradisi atau adat istiadat. Ini ya, yang terkenal nih Ngaben ini di Bali. Kemudian ziarah ini juga. Lanjut ke nomor 16. Nah, gambar ini adalah gambar prasasti Kerajaan Kutai atau namanya prasasti Yupa. Jadi ini adalah simbol untuk mengetahui bahwa benar ada kerajaan Kutai. Berarti terletak di Kalimantan Timur. Lanjut nomor 17. Menghargai peninggalan sejarah dapat dilakukan dengan cara A. Salah, B. Jangan di rumah ya, tapi di museum. Lalu yang C, nah ini jangan juga, nanti mencoret-coret. Berarti jawabannya adalah yang D, mengunjungi tempat-tempat peninggalan bersejarah. Hanya untuk dikunjungi ya, sebagai wawasan pengetahuan. Nah, nomor 18. Pejuang di masa penjajahan Belanda. Ini pernah lihat gambar ini? Iya, pasti pernah karena di sini. Nah, uang 1000 mirip kan? Pasti tahu jawabannya ya. Iya, jawabannya yang A, Patimura. Lalu Teuku Umar yang seperti apa? Ini Teuku Umar, ini Imam Bonjol, dan Sisingamangaraja. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dalam perjuangan melawan Belanda. Bisa kalian perhatikan, dipelajari, siapa tahu nanti ada di soal lain di IPS ya. Kemudian nomor 19, peristiwa perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, seperti apa? Jadi perlawanan ini, peristiwa ini dilatar belakangi karena Belanda ingin menguasai Bali dan Belanda ingin menghapus hak tawan karang. Jadi Belanda ini marah karena perahu mereka dirampas oleh rakyat Bali. Padahal tradisi ini sudah ada di Bali dan raja sudah menetapkan peraturan tersebut. Nah, karena Belanda marah, akhirnya terjadilah pertempuran. Dan pertempuran itu menghabiskan banyak korban. Nah, jadi perang itu disebut dengan perang puputan atau perang sampai mati, perang hingga titik darah penghabisan. Oke. Jadi jawabannya adalah C, perang puputan. Nomor 20. Organisasi pergerakannya bersifat kedaerahan apa saja? Ini dia. Nah, jadi jawabannya kelihatan ya, yaitu Jong Batak, Jong Minahasa, dan Trikoro Darmo. 2, 3, dan 4.
Nah, sampai di sini pelajaran kita. Saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.